Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz MAG, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah studi Tarekat 2 Ibu Puput Lestari MA, dan tak lupa pula teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Kami Nila Endah Nihayati dari program studi ilmu tasawuf Fakultas Usuluddin dan Humaniora akan mempresentasikan materi kami tentang perkembangan Thariqah Qadiriyah, baik dari ajarannya, zikirnya ataupun wiridnya. Sejarah Thariqah Qadiriyah. Thariqat Qadiriyah didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bernama lengkap Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Sholih Zawadot Al-Jailani. Beliau lahir di Jilan tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 560 Hijriah atau 1166 Masehi. Thariqat Qadiriyah berkembang dan berpusat di Irak dan Suriah. Kemudian diikuti oleh umat muslim lainnya yang tersebar di Yaman, Turki, Mesir, India, Afrika, dan juga Asia. Thariqat ini sudah berkembang sejak abad ke-13. Namun meski sudah berkembang sejak abad 13, Thariqat ini baru terkenal di dunia pada abad ke-15 Masehi di Mekah. Thariqat Qadiriyah di Mekah, Thariqat Qadiriyah itu sudah berdiri sejak 1180 Hijriah atau 1669 Masehi. Silsilah Thariqat Qadiriyah dari Ali bin Abi Thalib turun kepada Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, Musa Al-Qadim, Ali Ar-Ridha, Ma'ruf Al-Karhi, Abu Hasan Sari As-Saqati, Junaid Al-Baghdadi, Abu Bakar Ash-Shibli, Abul Fadli Abdul Wahid At-Tamimi, Abul Faraj At-Tartusi, Abdul Hasan Ali Al-Hakari, Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzumi, dan sampai sekarang yaitu Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani. Kepopuleran Thariqat Qadiriyah. Thariqat Qadiriyah berkembang pada abad ke-13. Namun, thariqat ini baru terkenal di dunia itu pada abad ke-15. Di India misalnya baru berkembang setelah Muhammad Qaus. Beliau juga mengaku keturunan Abdul Qadir Al-Jailani. Juga di Turki oleh Ismail Rumi yang digelari dengan mursyid kedua. Sedangkan di Mekah, Thariqat Qadiriyah itu sudah berdiri sejak 1180 Hijriah atau 1669 Masehi. Ajaran Thariqah Qadiriyah. Pada dasarnya, ajaran Thariqat Qadiriyah ini tidak ada perbedaan yang mendasar dengan ajaran pokok Islam, terutama golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah sangat menghargai para pendiri madhab fikih yang 4 dan teologi Asy'ariyah. Dia sangat menekankan pada tauhid dan akhlak yang terpuji.
ajaran Thariqat Qadiriyah yaitu sesuai dengan ajaran pendirinya, yaitu Syekh Abdul Qadir, yang selalu menekankan pada pensucian diri dari nafsu dunia. Karena itu, dia memberikan beberapa petunjuk untuk mencapai kesucian diri yang tertinggi. Adapun beberapa ajaran tersebut adalah taubat, zuhud, tawakal, syukur, ridho, dan juga jujur. Zikir Thariqat Qadiriyah, bacaan la ilaha illallah. Misalnya dalam zikir la ilaha illallah dengan suara nyaring, keras, zahir yang disebut dengan nafi isbat adalah contoh ucapan zikir dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib hingga disebut dengan Thariqat Qadiriyah. Selain itu, dalam setiap selesai melaksanakan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, diwajibkan membaca istighfar sebanyak 3 kali atau lebih. Lalu membaca sholawat sebanyak 3 kali, la ilaha illallah sebanyak 165 kali. Sedangkan di luar sholat agar berzikir semampunya. Dalam mengucapkan lafaz la dalam kalimat la ilaha illallah, kita harus konsentrasi dengan menarik nafas dari perut sampai ke otak. Kemudian disusul dengan bacaan illallah, ilaha dari arah kanan, dan diteruskan dengan bacaan illallah dari arah kiri dengan penuh konsentrasi, menghayati dan juga merenungi arti yang sedalam-dalamnya, dan hanya Allah lah tempat manusia kembali, sehingga akan menjadikan diri dan jiwanya tentram dan terhindar dari sifat dan perilaku yang tercela. Perkembangan Thariqat Qadiriyah di Indonesia. Thariqat Qadiriyah menyebar di Indonesia pada abad ke-16, khususnya di seluruh Jawa seperti pesantren Pegentongan, Bogor, Jawa Barat, Suryalaya di Tasikmalaya, Jawa Barat, Maranggen, Jawa Tengah, Rejoso, Jombang, Jawa Timur, dan pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Syekh Abdul Karim dari Banten, beliau adalah murid kesayangan Syekh Khotib Sambas yang bermukim di Mekah. Beliau itu merupakan ulama paling berjasa dalam penyebaran Thariqat Qadiriyah. Murid-murid Sambas yang berasal dari Jawa dan Madura setelah pulang ke Indonesia menjadi penyebar Thariqat Qadiriyah tersebut. Perkembangan pesat Thariqat Qadiriyah di Indonesia. Pada abad ke-19, ketika penduduk pribumi melawan penjelajahan Belanda, sebagaimana diakui oleh Anna-Marie Schimmel dalam bukunya Mystical Dimension of Islam halaman 236, yang menyebutkan bahwa thariqat bisa digalang untuk menyusun kekuatan untuk menandingi kekuatan lain. Pada Juli 1888, wilayah Anyer di Banten, Jawa Barat dilanda pemberontakan. Pemberontakan petani yang seringkali disertai harapan yang mesianistik. Dari hasil penyelidikan Belanda, Martin van Bruneysen menunjukkan mereka itu pengikut Thariqat Qadiriyah Syekh Abdul Karim bersama khalifahnya, yaitu Kyai Haji Marzuki. Beliau adalah pemimpin pemberontak tersebut hingga Belanda kewalahan. Pada tahun 1891, pemberontakan yang sama terjadi di Praia, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang dipimpin oleh para kiai. Pada tahun 1903, Kyai Haji Hasan Mukmin dari Sidoarjo, Jatim, serta Kyai Haji Hasan Tafsir dari Krapyak, Yogyakarta juga melakukan pemberontakan yang sama. Salah satu silsilah Thariqat Qadiriyah
yang berkembang di Indonesia kami temukan di daerah Peterongan Jombang, yaitu di Kiai Haji Muhammad Musta'in Romli yang merupakan salah satu kiai yang bijaksana. Teman-teman bisa dilihat sendiri di layar silsilah Thariqah Qadiriyah di Jombang sampai ke pengampu nomor 41. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.